Nah, jadi di dalam bab ini membahas tentang supervisi suportif, di mana supervisi berfungsi untuk membantu para pekerja menghadapi tekanan terkait pekerjaannya. Supervisi sendiri juga bertanggung jawab untuk membantu para pekerja menyesuaikan diri dengan stres terkait pekerjaannya. Ada pula tujuan akhir dari komponen pengawasan lingkungan ini agar memungkinkan para pekerja untuk bisa menawarkan kepada klien layanan paling efektif dan efisien. Selain itu, dalam melaksanakan tanggung jawab, supervisi suportif yang dilakukan untuk membantu pekerja merasa lebih nyaman dengan diri mereka sendiri dalam pekerjaan mereka. Selain itu, ada pendapat dari para ahli, salah satunya pendapat dari Bloman Herman tahun 1958 pada halaman 403 yang menyatakan bahwa salah satu fungsi utama supervisi sportif adalah menyediakan dukungan emosional tertentu untuk pekerja. Dia harus mendorong, memperkuat, merangsang, dan bahkan menghibur dan menenangkan para pekerjanya. Oke, selanjutnya adalah tentang sumber-sumber stres yang terkait dengan pekerjaan bagi seorang supervisor. Jadi di sini ada 7 poin yang menjelaskan tentang sumber-sumber stres ini. Saya akan menjelaskan 4 diantaranya. Yang pertama ada supervisi administrasi sebagai sumber stres. Maksudnya di sini adalah dalam melakukan sebuah supervisi, supervisor itu memiliki catatan-catatan mengenai supervisi yang dia lakukan. Ketika dia tidak menguasai administrasi ini cukup menjadi hambatan bagi dia dalam melakukan supervisi, sehingga dia akan mengalami yang namanya stres tadi. Kemudian yang kedua, supervisi pendidikan sebagai sumber stres. Nah, biasanya sebelum seseorang menjadi supervisor, maka dia akan diberikan beberapa pelatihan-pelatihan, training-training yang membuat dia bisa memiliki kompetensi sebagai seorang supervisor. Ketika dia tidak memenuhi kompetensi ini, maka ini juga menjadi sebuah sumber stres bagi seorang supervisor ataupun calon supervisor yang dalam hal ini adalah seorang pekerja sosial. Kemudian hubungan pengawas-pengawas sebagai sumber stres. Nah, dalam hal ini adalah antara supervisor dengan supervisi. Supervisi itu adalah objek yang dilakukan supervisi oleh seorang supervisor. Dalam hal ini pekerja sosial pastinya, bisa juga mahasiswa ataupun pekerja sosial profesional lainnya. Nah, ketika antara supervisor dengan supervisi ini tidak memiliki chemistry, contoh nih, supervisi menganggap supervisor itu menakutkan, terlalu banyak mengkritik dan lain sebagainya, ini cukup menghambat kegiatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor. Karena membuat kegiatan mereka itu tidak menjadi lebih baik, dan ini menjadi sumber stres bagi seorang supervisor. Dan yang keempat ada klien sebagai sumber stres. Nah, ketika supervisor dan supervisi sudah memiliki chemistry yang baik, namun klien yang ditangani oleh supervisi ini tidak mudah untuk ditangani. Jadi ketika supervisi datang kepada supervisor, kemudian dia mengatakan bahwa saya kesulitan dalam menangani klien ini, dan supervisor tidak memahami bagaimana karakteristik dari klien, ini menjadi salah satu sumber stres bagi seorang supervisor karena dia tidak memahami kondisi yang ada di sana. Jadi klien ini juga menjadi sumber stres bagi seorang supervisor. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang poin kelima, yaitu sifat dan konteks tugas sebagai sumber stres. Stres dapat dihasilkan dari sifat tugas pekerjaan sosial dan kondisi di mana pekerjaan yang dilakukan. Babcock mengatakan, hidup dengan pekerjaan yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan itu sendiri membuat pemisahan pekerjaan dari kehidupan lain sebagai kehidupan yang sangat sulit, karena pekerjaan dan hidup sering dialami secara bersamaan. Kecemasan lebih besar daripada di banyak bidang lain. Tekanan lain timbul dari kenyataan bahwa tanggung jawab pekerja melampaui kekuatan dan sumber daya mereka. Masyarakat mendukung lembaga-lembaga sosial karena mereka adalah bagian dari aparat yang dilakukan dalam mengendalikan sosial. Dukungan terbatas yang diberikan kepada lembaga kemungkinan mereka untuk melakukan fungsi sekunder ini.
ada beberapa tekanan dalam bekerja. Masyarakat sering memberi agen biaya yang tidak jelas. Masyarakat terkadang tidak menjelaskan respon apa yang diharapkan dari lembaga dalam menghadapi masalah sosial. Beberapa tekanan pekerjaan yang menjadi subjek pekerja berasal dari ketidakpastian, tidak hanya apa yang seharusnya mereka lakukan, tapi juga bagaimana mereka seharusnya melakukannya. Pekerja diharapkan dengan tekanan menyeimbangkan tuntutan dan diharapkan antitesis. Ia dituntut untuk bersikap objektif dan menjaga jarak emosional dari klien, tetapi pada saat yang sama pekerja dituntut untuk berempati, merasakan apa yang dirasakan klien dan menempatkan dirinya secara fiktif dalam klien. Baik, poin kelima yaitu organisasi sebagai sumber ketegangan dan stres. Turbulensi organisasi yang sering dan perubahan aturan sangat menegangkan. Organisasi yang tak berorientasi pada pemeliharaan terkelola dan sentralisasi pengambilan keputusan tingkat tinggi, sistem hierarki yang sangat formal, dan aturan dan prosedur yang terstruktur secara rumit dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih besar dari konteks pekerjaan yang penuh tekanan. Kemudian poin ketujuh yaitu sikap masyarakat terhadap pekerjaan sosial sebagai sumber stres. Pekerjaan dipengaruhi oleh sikap masyarakat umum terhadap pekerjaan sosial dan fungsi yang dilakukannya. Masyarakat selalu bersikap ambivalen tentang profesi, efektivitas, efisiensi pekerjaan sosial tidak dipertanyakan secara kritis. Diasumsikan dan diterima secara umum bahwa intervensi kami memberikan hasil positif. Tidak hanya pekerjaan sosial yang sebelumnya diberikan praduga yang tidak dipertanyakan tentang keahlian dan efektivitasnya. Saya akan menjelaskan tentang kepribadian pekerja sosial terhadap faktor kelelahan. Ada 2 poin. Yang pertama, tentang pencegahan stres. Pencegahan stres dapat dilakukan oleh supervisor atau pekerja sosial dengan melakukan pekerjaan itu dengan santai, bukan berarti yang menganggap remeh, tetapi itu merupakan salah satu faktor untuk mengurangi kelelahan atau stres itu sendiri. Lalu dengan tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan masalah pekerjaan, seperti masalah pernikahan kalau ada masalah, atau masalah keluarga. Lalu yang kedua, tentang mengurangi stres. Mengurangi stres dapat dilakukan di lingkungan kantor dengan fungsi administratif, yaitu dengan saling menjaga komunikasi, saling menghormati, serta memberikan minat pengawasan terhadap para pekerja sosial atau supervisor dalam satu wilayah itu, sehingga para pekerja sosial atau supervisor itu merasa dirinya tidak diasingkan dalam wilayah itu sendiri. Jadi dia tidak terlalu tertekan terhadap pekerjaan yang dia jalani saat ini. Kita akan ke poin selanjutnya, yaitu nilai supervisi yang mendukung temuan penelitian. Menurut Blau, penurunan tingkat kecemasan kerja merupakan akibat dari pengawasan yang baik, sehingga mendorong pelayanan yang baik kepada klien. Penelitian mengatakan bahwa pengawasan yang baik mengurangi perkembangan dan efek negatif dari kelelahan.
Dalam sebuah sampel nasional mengatakan bahwa baik supervisi dan dukungan rekan kerja dapat mengatasi stres pada pekerjaan dan ketegangan yang mungkin menimbulkan stres. Sumber tambahan dukungan untuk pengawas terbagi dalam 4 macam, yaitu 1. Klien. Pengawas bukan satu-satunya sumber dukungan bagi pengawas dalam berurusan dengan tekanan yang ditemui pada pekerjaan. Klien juga dapat menjadi sumber dukungan stres. Kedua, grup rekan. Kelompok sejawat yang disupervisi adalah sumber tambahan dukungan untuk supervisi. Pekerja beralih ke teman sebaya dengan siapa mereka merasa nyaman untuk berbicara. Ketiga, jaringan dukungan sosial. Jaringan dukungan sosial pengawas juga melengkapi kelompok pengawas yang mendukung penglihatan. Keempat, adaptasi pengawas. Supervisi pendukung selanjutnya dilengkapi dengan kapasitas pekerja sendiri. Untuk menyesuaikan pengawasan menanggapi tekanan pengawasan dengan aktif atau seeking out supervisor. Oke, set yang terakhir, poin yang pertama yaitu game untuk melawan. Dalam arti di sini yang bisa saya pahami yaitu seorang pembimbing atau seorang supervisor perlu membantu pekerja atau seorang peksos berkolaborasi dengan pihak lain untuk menyediakan layanan yang sedang dibutuhkan oleh seorang klien. Poin yang kedua yaitu humor dalam supervisi. Humor di sini bisa dikatakan cenderung membantu seorang peksos dari penolakan untuk menerima suatu tugas dan membantu dalam menoleransi konflik di dalam sudut pandang yang berbeda. Humor di sini juga membantu untuk mengurangi ketegangan dan memungkinkan seorang peksos untuk melihat masalah secara berbeda perspektif atau melihatnya masalah dengan lebih luas lagi. Humor di sini juga memberikan jarak atau keleluasaan seorang peksos dari situasi yang menekan. Poin yang ketiga yaitu kesimpulan. Bisa dikatakan bahwa dalam melaksanakan tujuan pengawasan, suportif atau supervisor ini berusaha untuk mencegah peksos dari situasi yang berpotensi membuatnya stres. Terus membantu menghilangkan pekerja dari stres, membantu pekerja atau seorang peksos menyesuaikan diri dengan stres, mengomunikasikan kepercayaan diri si pekerja atau si peksos ini, dan membantu pekerja untuk menyelesaikan tugasnya. Di sini juga dikatakan penggunaan humor secara bijaksana dalam interaksi pengawasan juga membantu dalam mengurangi stres dan berkontribusi juga untuk membuat hubungan positif antara si pekerja dan si supervisor tersebut. Terima kasih.